Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik buat kita. Kita hari ini sehat, kita diberkati Tuhan, dan kita bisa mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kita karena pemeliharaan Tuhan yang nyata buat kehidupan kita. Hari ini kita bahas suatu tema penting, yaitu cara menghadapi orang tua yang tidak merestui hubungan anak. Ya, cara menghadapi orang tua yang tidak merestui hubungan anak. Saya baca satu ayat dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11, firman Tuhan. Saya baca. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, ayat ini mengatakan supaya kita saling menasihati satu dengan yang lain dan saling membangun. Ya, jadi dua nasihat ini menjadi rujukan saya membahas tentang tema studi kasus cara menghadapi orang tua yang tidak merestui hubungan anak. Ini biasanya ada 3 hubungan. Hubungan dalam pertemanan, dalam perpacaran, atau mungkin dalam konteks pernikahan. Ya. Kadang-kadang orang tua tertentu juga tidak suka kita bergaul dengan A, dengan B, dengan C, karena mereka punya alasan. Nah, bagaimana kita menghadapi sikap orang tua seperti itu? Maka yang pertama ialah coba kita cari tahu secara rasional apa alasan yang paling mendasar sampai papa atau mama tidak suka kita bergaul dengan dia. Apalagi tidak suka kita pacaran dengan dia. Atau mungkin memilih dia sebagai katakanlah teman hidup. Pasti ada alasannya. Nah, coba kita cari tahu. Dengan cara coba kita berbicara. Tanya, kenapa sih ma? Apa sih keberatan mama? Kenapa mama tidak setuju saya pacaran dengan sebut nama yang bersangkutan? Kenapa? Ya pokoknya kata mama enggak lah. Udah jangan bantah-bantah. Mama kan lebih tahu. Ya, kalau begitu ya memang kita nggak bisa berkomunikasi. Ya, kenapa sih Pak, Bapak nggak setuju? Ya, aku pacaran sama itu atau aku ya menikah sama itu, janganlah. Kenapa Pak? Ya pokoknya kata Bapak janganlah. Iya tapi alasannya apa Pak? Kamu mau nggak dengar Bapak? Iya mau dengar. Udah janganlah. Ya tapi alasannya apa? Ya janganlah. Nah kalau gitu saya kira itu satu bentuk komunikasi yang tertutup, yang buruk, yang tidak baik buat anak-anak. Jadi anak-anak sudah waktunya juga tahu apa alasan mengapa kita tidak merestui hubungan mereka. Apakah itu dalam konteks pertemanan, apa dalam konteks pacaran, atau apalagi konteks menikah. Ya kasih kepada mereka alasannya. Mungkin ya kamu tahu nggak, Papa kan kenal dia. Bapak lebih kenal dia daripada kamu. Dulu dia punya kasus begini begitu. Apalagi alasannya moral, karakter. Bapak kan tahu dia. Ya, Bapak harus kasih tahu ke kamu supaya kamu tahu. Nah, kalau kita memberi penjelasan begitu, anak-anak bisa paham, oh, kenapa mama berkeberatan saya berteman dengan dia, atau berkeberatan saya pacaran dengan dia, atau apalagi menikah dengan dia. Karena alasan itu bersifat moral, bersifat sangat prinsip. Sesuatu yang menjadi alasan kuat kenapa orang tua tidak merestui. Jadi, tidak selamanya nasihat orang tua atau tidak selalu masukan orang tua itu benar, tidak selalu. Tapi kita perlu tahu supaya kita bisa lihat apakah ini benar atau nasihat yang sebenarnya, masukan yang sebenarnya tidak ada dasar. Cuma sekedar soal perasaan atau hal yang lain. Jadi kalau itu nasihat itu benar, anak harus mulai belajar untuk dewasa mempertimbangkan itu sebagai sebuah pertimbangan sebelum melangkah lebih jauh, karena itu bisa berisiko. Ya. Tetapi kalau nasihat itu ya tanpa dasar, cuma sekedar like and dislike, suka nggak suka soal perasaan, ini barangkali perlu dibicarakan supaya kita bisa mengambil sikap yang tepat untuk kedepannya. Hal yang kedua adalah pertanyaannya begini, apakah kita sendiri mengenal orang itu? Yang kepadanya kita berteman, yang kepadanya kita pacaran, atau yang kepadanya kita ingin menikah? Nah pertanyaan, apakah kita mengenal betul yang bersangkutan? Ya terlepas dari orang tua punya masukan atau tidak merestui hubungan kita dalam pertemanan, dalam perpacaran, atau mungkin dalam konteks pernikahan. Nah kita sendiri kenal nggak? Jangan hanya di kulit. Nah kalau di kulit itu berbahaya. Kita menduga, menyangka bahwa dia orang yang baik, ternyata di belakang kita tahu bahwa itu bermasalah. Jadi kita harus pastikan bahwa kita benar-benar mengenal dia. Ya jangan di kulit sekali lagi. Jangan secara emosional. Nah biasanya wanita lebih emosional, kadang-kadang pria juga. Jadi hanya melihat di permukaan, tidak meneropong jauh ke dalam.
lihat sifatnya, lihat sikapnya. Ya tapi dia baik kok, sering traktir, sering ajak saya jalan-jalan, itu bukan ukuran. Tapi dia kalau saya kasih tahu nurut kok, itu bukan ukuran. Tapi selama ini dia baik-baik aja, sekali lagi bukan itu. Jadi lihat sifatnya, lihat sikapnya, lihat keluarganya, lihat backgroundnya, lihat seperti apa kejujurannya, lihat seperti apa kematangannya, lihat seperti apa kedewasannya, lihat seperti apa tanggung jawabnya, dan lihat seperti apa kerohaniannya. Apakah dia bertobat sungguh-sungguh atau tidak? Ya, tapi dia rajin ke gereja loh, bukan juga ukuran. Tapi dia seorang pemain musik loh, sekali lagi bukan ukuran. Jadi karakter itu harus dilihat secara lebih komprehensif dan sekaligus mendasar. Nah kita, terlepas orang tua tidak merestui hubungan itu, juga harus tahu pasti. Jadi kita tidak bergantung pada sekedar penilaian orang tua tentang teman kita, pacar kita, atau calon kita untuk menikah. Tapi kita sendiri secara pribadi harus tahu tentang yang sebenarnya siapa dia. Supaya kita jangan sampai beli kucing dalam karung, jangan sampai kita tertipu dan biasanya penyesalan di belakang. Iya, kalau kita tidak pasti tentang sifatnya, sikapnya, dan karakternya, ya kita kan membayar terlalu mahal risiko akibat semacam kealpaan kita, keteluran kita waktu memilih dia. Karena banyak sekali pernikahan yang akhirnya mau maju susah, mau mundur juga susah. Maju mundur tetap kena. Karena apa? Karena biasa di awal tidak mengenal. Ya. Jadi kita harus mengenal. Sehingga pertanyaan saya, apakah kita sungguh mengenal orang ini untuk bisa berteman? Kalau tidak, ingat bahwa teman yang tidak baik itu memberi pengaruh yang juga tidak baik buat kita. Apalagi kita pacaran yang tidak baik, bisa membawa pengaruh yang buruk sekali buat kita. Apalagi pernikahan. Pasangan yang salah pilih. Kita mau maju susah. Kita mau mundur juga berdosa. Maju kena sama. Iya, susah. Kita maju susah, mundur susah. Maju kena, mundur kena. Jadi kita mau kemana? Dalam situasi yang dilematik seperti itu, akarnya karena kita waktu dulu pilih, kita tidak persis tahu siapa dirinya. Kita tidak tahu persis karakternya, sifatnya. Sehingga ketika kita milih dan ini menjadi teman seumur hidup, katakanlah dalam pernikahan, terlalu berbahaya dan berisiko untuk kita. Bukan cuma untuk kebaikan kita, tapi untuk semuanya. Juga keluarga. Jadi kita sendiri, terlepas orang tua tidak merestui hubungan itu, kita sendiri harus punya pemahaman. Mengapa saya bergaul dengan dia? Mengapa saya pacaran dengan dia? Dan apa alasan saya memilih dia untuk menikah dengan saya? Kira-kira seperti itu. Sehingga kita pun punya tanggung jawab moral untuk tahu kenapa saya berteman dengan dia, berpacaran dengan dia, atau memilih dia sebagai teman hidup saya. Saya harus tahu kenapa atau apa alasannya. Hal yang ketiga, lebih baik kita konsultasi dulu dengan katakanlah konsultan atau konselor keluarga. Pendeta juga bisa. Ya, tujuannya apa Pak Tony? Supaya kita bisa bicara lebih dalam tentang, apalagi kalau misalnya dalam konteks pernikahan, ya. Kalau cuma teman mungkin tidak. Tapi kalau untuk pernikahan lebih baik kita usulkan konsultasi dengan konselor pernikahan, ya. Psikolog yang menangani pernikahan juga bisa, atau pendeta. Tujuannya apa Pak Tony? Supaya kita dapat sekali lagi kepastian bahwa pilihan kita tepat. Pilihan kita adalah benar. Pilihan kita itu pilihan yang memang paling rasional. Jadi kita tidak salah pilih. Nah barangkali perlu dites juga secara personality. Apakah memang tipe kepribadian dia adalah kita paham atau tidak. Sebab kalau kita misalnya menikah dan kita tidak tahu bahwa pasangan kita katakanlah pria temperamental, waduh agak berat ini. Atau beberapa orang suka berhutang dan memang hutangnya itu enak. Main gesek tapi bayarnya yang susah. Lalu dia suruh kamu yang bayar karena kamu lebih kaya. Kamu kan banyak uang, dia utang kamu yang bayar. Waduh. Ada pernikahan seperti itu. Suaminya berhutang main gesek kartu kredit tapi minta istrinya untuk kamu bayar dong. Satu kali istri bayar, dua kali lama-lama jadi masalah. Karena itu sikap yang tidak betul. Atau beberapa orang yang kasar. Bicaranya kasar, tidak ada sopan santun. Bahkan ke orang tua. Atau tanggung jawab rendah. Nah bayangkan kita menikah dengan profil personality pasangan kita yang akan menikah seperti itu. Atau suka maksa. Kalau maksa itu
wajib atau harus. Nah, sikap-sikap seperti ini belum lagi ditambah dengan motivasi. Ya, apakah dia menikah karena cinta atau cinta cuma alasan buat dia dapatkan sesuatu dari kita? Karena banyak orang menjadi terlena dengan perkataan cinta. Padahal itu bukan cinta, itu manipulasi. Kenapa? Ketika dia menikah, dia mendapatkan kekayaan dari perempuan dan kemudian dia menikmati dengan tenang-tenang menghambur-hamburkan, dan ketika habis ditinggalkan. Dia cari lagi perempuan yang lain, dan ini sangat berbahaya. Jadi kalau bisa saya sarankan konsultasi dulu. Kalau kita masih ragu, lebih baik berteman saja dulu. Sampai kita yakin betul, kita pasti betul, hati kita damai betul, pertimbangan kita rasional sekali, dapat masukan yang cukup komprehensif dan mendalam, baru kita tiba pada satu keputusan. Untuk apakah kita lanjut untuk katakanlah menikah, atau mungkin kita sudahi karena kita pikir terlalu berisiko. Memang tidak sempurna, tapi minimal yang kita pilih kita kenal betul. Dan untuk itu konsultasi dengan konselor pernikahan, psikolog atau pendeta adalah sesuatu yang saya rekomendasi. Supaya ketika kita buat keputusan kita tidak gegabah dan buru-buru. Dan hasilnya akan baik. Kenapa? Karena kita berpikir dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Hal yang keempat, lebih baik kita sebagai anak Tuhan kita berdoa banyak. Kita baca Alkitab, kita berdoa. Mungkin kalau mau berpuasa juga. Minta Tuhan kasih kita hikmat. Minta Tuhan tolong saya cinta sama sebut namanya. Tapi saya tidak ingin melanggar kalau Tuhan tidak kasih konfirmasi. Memang dia sama-sama satu gereja. Keluarga dia juga cukup baik. Ya. Dia seorang yang menurut hemat saya dia matang. Tapi saya tidak tahu Tuhan. Kalau ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan kepada saya mohon Tuhan menyatakan itu. Jadi kita berdoa minta hikmat dari Tuhan. Sebelum kita melangkah, kita bisa minta hikmat dari Tuhan. Sebab kalau tidak, saya teringat ini dalam konteks berbeda. Ketika Samuel ingin mengurapi Daud, hampir saja Samuel salah mengurapi, yaitu kakaknya Daud. Sehingga orang sekali bersamuel aja bisa salah mengambil sikap atau keputusan. Apalagi kita. Apalagi pernikahan ini kan seumur hidup. Jadi ketika kita minta hikmat dari Tuhan, kita ingin sebenarnya satu hal. Tuhan kasih satu pernyataan buat kita. Atau sesuatu intuisi ke kita untuk kita kemudian diingatkan kembali. Sesuatu yang seharusnya kita ambil. Kalau Tuhan kasih kita sejahtera, kita ada damai dan kita tahu pertimbangan kita rasional, kita kenal dia dengan baik, maka ketika kita mengambil keputusan untuk katakanlah melangkah, kita tahu bahwa itu yang terbaik yang bisa kita pilih. Dan kita berharap semuanya akan baik-baik saja. Memang keputusan kita tidak menentukan segalanya karena ke depan kita harus terus bertumbuh dalam Tuhan. Banyak orang yang mengambil keputusan tepat, tapi karena dia lalai untuk bertumbuh, akhirnya ada masalah juga dalam perjalanan mereka. Jadi saya berasumsi bahwa ketika kita pilih tepat, yang kedua kita bertumbuh dalam Kristus. Sehingga pilihan yang tepat itu ditindaklanjuti dengan pertumbuhan iman yang bagus. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita, pernikahan kita, ketika kita bergumul soal pekerjaan, bisnis, keuangan, finansial, anak-anak, berbagai hal dalam namanya pernikahan, rumah tangga, ada banyak hal kita sudah siap. Kita tidak kaget dan tidak sembarang buat keputusan. Apalagi ditopang oleh basic di mana kita dewasa dalam Kristus. Kita punya maturitas dalam Kristus. Kita bertumbuh dalam Kristus. Sehingga itu bisa menolong kita untuk bagaimana menangani setiap pergumulan atau persoalan yang muncul dalam perjalanan kita ketika kita menikah. Jadi berdoalah, minta hikmat dari Tuhan. Bila perlu kalau kita mau kita berpuasa. Supaya Tuhan kasih satu pernyataan. Kasih kita satu intuisi khusus untuk tiba pada keputusan bahwa inilah keputusan yang tepat dan Tuhan memberi dukungan buat keputusan yang saya pilih. Karena keputusan saya hasil dari pergumulan dan doa saya. Menutup renungan saya mengatakan bahwa kita perlu juga mempertimbangkan masukan-masukan dari orang tua kita, baik bapak maupun mama. Tapi kita juga harus mencermati, kontennya seperti apa, isinya seperti apa, supaya jangan sampai nasihat itu justru malah tidak atau kontraproduktif dengan pilihan kita. Tapi pastikan bahwa kita kenal
orang yang kepada siapa kita berteman, apalagi pacaran, apatah lagi kita harus menikah. Ya berdoa supaya kita bisa dapat hikmah dari Tuhan, supaya ketika kita buat satu keputusan, apalagi ini keputusan penting dalam misalnya pernikahan, keputusan kita tepat. Dan kita bisa buktikan kepada orang tua kelak bahwa apa yang kita pilih itu benar. Sudah merupakan hasil dari pergumulan doa, konsultasi dengan hamba Tuhan, atau konselor pernikahan, dan pertimbangan kita rasional. Sehingga ketika kita ambil satu keputusan, kita tahu bahwa kita mengenalkan Tuhan dalam keputusan yang kita ambil. Terus memberkati dan shalom. Amin.